Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami, selaku kelompok 4 dari kelas 3D S1 Akuntansi yang akan membawakan materi mengenai topik 10, yaitu pengelolaan keuangan pada mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah banyak sekali yang mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Erika Alicia dengan NIM 2017 051094 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Putri Wiliantari dengan NIM 2017051108 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Ari Ayuriantini dengan NIM 2017-051118 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Tiana Putri dengan NIM 2017-051120. Dan perkenalkan, nama saya Ikade Anggar Diatna dengan NIM 2017-051124. Setelah kami memperkenalkan diri, maka kami akan mulai mempresentasikannya. Materi pertama akan dibawakan oleh Suci. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uang dan lembaga keuangan. Next. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan uang? Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan suatu alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang juga merupakan alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral, dan lain sebagainya. Next. Jenis-jenis yang berbeda penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakainya, uang dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama ada berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Kemudian ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada uang giral, adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan kawasan atau daerah berlaku, yang yaitu ada uang domestik, uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Kemudian ada uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Kemudian yang ketiga ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia, yaitu internasional. Kemudian yang keempat ada berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri, yaitu yang pertama ada internal value, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Dengan kata lain, nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Kemudian yang kedua ada external value, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Dengan kata lain, external value adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Kemudian next. Next.
Kemudian ada lembaga keuangan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan. Kemudian berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori dan non-depositori. Lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Dalam prakteknya, yang boleh mengumpulkan deposito hanyalah bank, sehingga lembaga depositori lebih dikenal dengan perbankan. Lembaga keuangan non-depositori tidak diperbolehkan mengumpulkan deposito, sehingga disebut lembaga keuangan bukan bank. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai akuntansi dan betapa pentingnya akuntansi untuk sebuah bisnis. Jadi mari kita bahas apa pengertian dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi dapat dimaknai sebagai sistem informasi, ataupun juga proses. Di slide sudah tertuang bahwa definisi akuntansi atau accounting adalah suatu proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses di mana informasi tersebut dikumpulkan, diukur, lalu dilaporkan kembali dalam bentuk informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan untuk pengguna dari informasi tersebut. Akuntansi sering dipanggil sebagai media komunikasi dari perusahaan dan juga bisnis untuk bisa memberitahu bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut. Next. Oke, mungkin bisa di next. Baik, di sini saya lanjutkan terkait dengan apa sih pentingnya akuntansi bagi perusahaan ataupun bisnis. Yang pertama adalah evaluasi dan juga pengambilan keputusan. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan itu menampilkan suatu informasi yang menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk bisa mengambil keputusan. Seperti misalnya terdapat penurunan laba. Hal tersebut akan dilaporkan di laporan keuangan sehingga manajemen bisa mengambil keputusan dan juga evaluasi terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Yang kedua adalah penentuan kewajiban dan juga pinjaman. Jadi di dalam suatu laporan keuangan dan juga informasi akuntansi atau informasi yang dihasilkan dari akuntansi terdapat struktur secara jelas dan juga pelaporan secara jelas terkait dengan kewajiban dan juga pinjaman. Suatu perusahaan yang memiliki progres yang baik yang ditentukan oleh informasi akuntansinya bisa menentukan ataupun meminta pinjaman dan kewajiban dengan lebih mudah kepada pihak-pihak seperti bank ataupun pihak-pihak eksternal lainnya. Selanjutnya adalah hubungan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal dapat mengetahui keadaan perusahaan kita hanya dengan melalui
informasi dari akuntansi ataupun informasi dari keuangannya, kemudian faktor-faktor lain seperti perspektif ke konsumen dan juga lain sebagainya. Sehingga dengan melihat informasi akuntansi, pihak eksternal itu dapat mengetahui kondisi perusahaan ataupun bisnis kita secara keseluruhan, seperti itu. Yang terakhir adalah hal pelaporan dan juga audit. Proses audit dapat dilakukan hanya dengan informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan tersebut atau bisnis tersebut dengan baik. Sehingga ketika suatu perusahaan bisa mengamalkan akuntansi dengan baik, juga ilmunya dan juga pembuatannya, maka dapat melakukan proses audit dengan baik. Dan selanjutnya adalah acuan dalam investasi. Acuan dalam investasi dimaksudkan adalah ketika perusahaan telah meneliti dan juga mengevaluasi satu periode kerja dengan melihat akuntansinya ataupun informasi dari akuntansinya, maka akuntansi ini dapat menjadi acuan dalam investasi. Apakah perusahaan tersebut perlu melakukan investasi keluar ataupun membuat investasi ataupun membuka peluang investasi bagi perusahaan lainnya dengan melakukan pelaporan secara lengkap di laporan keuangan ataupun dari informasi akuntansi tersebut. Demikian dari saya, mungkin saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya akan dibuka saya sendiri mengenai manajemen keuangan. Next. Jadi, apa sih manajemen keuangan itu? Jadi, manajemen keuangan adalah praktik yang rutin dan penting dalam lingkungan bisnis. Nah, hal ini itu melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan untuk memastikan ada atau tidaknya pemborosan serta mengontrol setiap hal mengenai kegiatan keuangan perusahaan yang meliputi pengadaan dana, penggunaan dana, pembayaran proses akuntansi, penilaian resiko, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Next. Nah, lebih jelasnya berikut merupakan pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri. Next. Selain itu, di sini juga terdapat fungsi dan juga tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Yang pertama itu ada fungsi manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini, manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi di dalamnya. Yang pertama ada perencanaan keuangan dan peramalan. Nah, dalam hal ini itu manajer keuangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan memperkirakan kebutuhan keuangan bisnis, sebab manajer keuangan perlu mengetahui apa yang harus mereka keluarkan untuk modal kerja dan aset tetap untuk bisnis. Selain itu, tugas penting lainnya dari manajemen keuangan adalah membuat rencana ke depannya untuk dana yang dibutuhkan perusahaan serta merancang lini bisnis mana yang akan dikembangkan. Yang kedua ada penentuan komposisi modal. Nah, setelah perencanaan dan peramalan dibuat, maka struktur modal harus diputuskan. Dalam hal ini, campuran utang dan ekuitas digunakan untuk membiayai peluang investasi menguntungkan masa depan perusahaan yang sering disebut sebagai struktur komposisi modal. Yang ketiga ada investasi dana. Dalam hal ini, manajer keuangan harus memastikan bahwa dana yang tersedia untuk bisnis digunakan secara memadai untuk menumbuhkan bisnis. Selain itu, manajer keuangan juga perlu melihat lini bisnis yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dan memperbaiki lini bisnis yang mengalami penurunan performa. Yang keempat ada pertahankan likuiditas yang tepat. Nah, dalam hal ini itu, kas adalah sumber terbaik untuk menjaga likuiditasnya. Dan bisnis mengharuskan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, serta menangani kebutuhan keuangan lain dari perusahaan. Namun, manajer keuangan harus menentukan apakah ada permintaan untuk aset likuid. Yang kelima ada pengelolaan surplus. Dalam hal ini, menjual surplus aset dan berinvestasi dengan cara yang lebih produktif akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah kontrol keuangan. Dalam hal ini, kontrol keuangan juga dapat ditafsirkan sebagai analisis hasil aktual perusahaan yang didekati dari perspektif berbeda pada waktu yang berbeda pula, dibandingkan dengan tujuan jangka pendek, menengah, serta jangka panjang dalam rencana bisnis. Next. Nah, selain itu ada tujuan manajemen keuangan. Nah, selain fungsi, di dalam manajemen keuangan juga terdapat tujuan yang tidak kalah penting, yakni yang pertama ada maksimalisasi keuntungan.
Nah, dalam hal ini salah satu alasan perusahaan memperkerjakan manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan laba sambil mengelola keuangan perusahaan. Keuntungan ini bisa didapat dalam jangka pendek atau jangka panjang, tetapi fokus utamanya adalah bahwa individu atau departemen yang menangani masalah keuangan perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan menghasilkan laba yang cukup. Yang kedua ada mobilisasi keuangan yang tepat. Dalam hal ini, pengumpulan dana untuk menjalankan bisnis juga merupakan bagian inti dari sebuah sistem manajemen keuangan yang perlu ditangani manajer keuangan dengan tepat. Intinya di sini adalah bahwa harus ada keseimbangan yang tepat antara uang yang dimiliki perusahaan dan juga jumlah yang dipinjam. Yang ketiga ada kelangsungan hidup perusahaan. Nah, dalam hal ini kelangsungan hidup perusahaan sangat penting. Itulah salah satu alasan manajemen mempertimbangkan untuk memperkerjakan manajer keuangan yang tepat sejak awal. Yang keempat ada koordinasi yang benar. Nah, hal ini harus ada pemahaman dan korporasi yang tepat antara berbagai departemen, dan departemen keuangan juga harus memahami serta menyetujui dengan departemen lain dalam perusahaan agar bisnisnya berfungsi dengan lancar. Dan yang terakhir ada menurunkan biaya modal. Nah, hal ini manajer keuangan juga mencoba yang terbaik untuk mengurangi biaya modal yang merupakan sesuatu yang vital bagi bisnis, sebab mereka harus memastikan uang yang dipinjam menarik sedikit suku bunga, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dibuka oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilahkan, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan atau yang biasa dikenal dengan financial statement digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa depan. Laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen. Penyusunan laporan keuangan ini disiapkan mulai dari berbagai sumber data yang terdiri dari faktur-faktur, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank, dan juga sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi juga dapat dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. Kemudian dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen seperti yang telah tampak di slide. Yang pertama yaitu ada neraca. Neraca adalah laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi dan struktur keuangan perusahaan. Neraca ini dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktiva yang berisi aktiva atau aset perusahaan dan juga pasiva yang berisi kewajiban dan juga ekuitas perusahaan. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini membuat jumlah penghasilan perusahaan dan juga biaya-biaya yang terjadi selama kurun waktu tertentu, dengan mengurangkan beban kependapatan tersebut dan dapat diketahui berapa laba yang akan berhasil diperoleh oleh perusahaan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan aktiva bersih dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan jumlah laba atau rugi yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan juga perubahan komposisi ekuitas yang berasal dari transaksi pemilik. Kemudian komponen yang keempat yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan juga penggunaan kas tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan. Laporan arus kas digunakan oleh para pemakai untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih, kemampuan membayar kewajiban tepat waktu atau likuiditas, dan juga sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir atau komponen yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi penjelasan rincian jumlah angka-angka yang tertera dalam neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas beserta informasi yang lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusunan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi yang dipilih. Kemudian yang kedua, informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan namun tidak disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan secara tidak wajar. Kemudian menurut PSAK tahun 2004, tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan juga arus kas. Kemudian informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khusus dalam hal waktu dan juga kepastian yang diperoleh kas dan juga setara kas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Baik, bisa di next. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yakni analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Melalui informasi laporan keuangan bisa dilihat sejauh mana perkembangan yang telah terjadi dalam suatu perusahaan, dan juga berdasarkan informasi tersebut nantinya bisa disusun langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil laporan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, dan para investor, buruh, serta pihak-pihak lainnya. Berikut adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya, dan kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua adalah manajer atau pemimpin perusahaan. Mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang baru, lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya, dan menentukan kebijakan-kebijakannya yang lebih tepat. Bagi manajemen, yang penting adalah laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang efisien, aktiva aman dan terjaga, struktur permodalan sehat, dan perusahaan mempunyai rencana yang baik mengenai hari depan, baik di bidang keuangan maupun di bidang operasi. Di samping itu, laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi, serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Berikutnya, untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga adalah para investor. Ini penanam modal jangka panjang, bankers, dan kreditur. Para investor atau penanam modal jangka panjang, bankers, maupun para kreditur lainnya sangat berkepentingan untuk atau memerlukan laporan keuangan perusahaan di mana mereka ini menanamkan modalnya. Mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Dari analisa laporan tersebut, para investor, banker, dan kreditur lainnya akan dapat menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang keempat adalah para kreditur dan bankers. Para kreditur dan bankers sebelumnya mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan. Perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, hal ini akan dilakukan baik oleh kreditur jangka pendek maupun kreditur jangka panjang. Next. Nah, manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio sangat dipengaruhi tujuan spesifik analisis. Rasio tersebut bukan merupakan kriteria mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau kinerja operasi dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut. Yang paling gilirannya dapat menunjukkan kepada analisis risiko dan peluang bagi perusahaan yang sedang ditelaah. Next. Nah, macam-macam rasio keuangan dalam hubungannya dengan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, yaitu keputusan investasi finansial dan operating sebagai berikut. Yang pertama yakni likuidasi, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur kemampuan ini biasanya digunakan angka rasio modal kerja, current ratio, asset test atau quick ratio, putaran piutang atau account receivable turnover, dan putaran persediaan. Yang kedua adalah solvabilitas atau struktur modal, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan kewajiban jangka panjangnya atau mengukur tingkat proteksi kreditur jangka panjang. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah debt to equity ratio dan time interest return. Yang ketiga adalah return on investment, yang mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan nama investasi yang digunakan. Rasio ini dibagi menjadi dua, yakni return on total asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Yang keempat adalah pemanfaatan aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. Untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aktiva dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut, dapat digunakan rasio-rasio perputaran aktiva. Dan yang terakhir adalah kinerja operasi, yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan, digunakan beberapa angka rasio dengan denominator atau penyebutan penjualan. Misalnya rasio laba kotor terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap penjualan, dan rasio laba terhadap penjualan. Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan, melainkan juga bagi pihak luar. Dalam hal ini adalah calon investor atau kreditur yang akan menanamkan dana mereka dalam perusahaan melalui pasar. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan.
Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, karena tadi diawali dengan salam, maka alangkah baiknya diakhiri dengan salam juga. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni.